Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam acara sesi berbagi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 5. Izinkanlah kami menyapa Bapak Zulianto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalikutuk, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SD Negeri Kalikutuk. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sesi berbagi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam ditetapkan kepada junjungan panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti materi 1. Yang kelima, ice breaking. Yang keenam, acara inti materi 2. Yang ketujuh, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar acara pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Ibu Alfiana Priyantinia untuk menjadi instruktur. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri. Terima kasih. Hari ini mohon untuk duduk kembali. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Zulianto SPDSD. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan berbagi yang dilakukan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Feni Martakusuma SPD. Kami yang pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua sehingga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan. Dan pada kegiatan berbagi ini yang mengambil materi atau tema budaya positif sekolah, semoga saja materi ini nantinya akan bermanfaat bagi kelas 6 khususnya dan juga bermanfaat bagi sekolah pada umumnya, yaitu di SD Negeri Kalikuto. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Reni yang telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan yang kelima. Semoga hal ini nantinya bisa mendorong dan memotivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti program guru penggerak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya kira hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Zulianto yang telah memberikan sambutan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu materi 1. Kami persilakan kepada Ibu Reni Marta untuk menyampaikan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalikuto Sentul Kulon Progo, dan seluruh Bapak Ibu guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri Kalikuto yang saya cintai. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, hidayahnya, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini meskipun sangat terik, terasa panas, namun kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara sharing session budaya positif. Salam serta salawat marilah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi salah satu umat yang nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara sharing ini saya mulai, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Pak Yuli, karena merupakan suatu kebanggaan, apresiasi luar biasa Bapak Ibu berkenan hadir di hari yang siang ini, menghadiri undangan sharing session saya. Semoga nantinya apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sesi ini kita tidak usah terlalu sepaneng gitu ya, kita share aja, serius tapi santai. Monggo Bapak Ibu nanti enjoy mengikuti, biar nanti apa yang saya sampaikan juga mudah untuk kita terima bersama, begitu ya. Bapak Ibu, hari ini luar biasa sekali saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan budaya positif, materi yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Hari ini Rabu 14 September 2022 di SD tercinta kita, SD di Kalikuto Sentolo Kulon Progo DIY. Mohon izin Bapak Ibu perkenalkan, saya Reni Martakusuma untuk menyampaikan materi pada siang hari ini.
Seri session konten hari ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua tentang teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dengan disiplin positif dulu Bapak Ibu. Mungkin saya bisa bergerak ke sana ya agar tidak terkena cahaya yang menyilaukan. Disiplin. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Sebetulnya disiplin itu adalah merupakan kemampuan mengontrol diri pribadi untuk menanamkan karakter-karakter baik. Untuk apa? Mencapai nilai-nilai yang diyakini. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita mengenal kata disiplin itu adalah sesuatu keharusan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada karena takut terkena hukuman misalnya. Tapi sesungguhnya disiplin itu merupakan capaian nilai dari dalam diri seseorang. Kemudian disiplin positif, ada tambahan kata positif di sini Bapak Ibu ya. Disiplin positif merupakan cara menanamkan kedisiplinan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Artinya adalah ketika disiplin itu tidak hanya sekedar untuk menyenangkan seseorang saja, namun lahir dari hati seorang siswa, masuk pada tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah untuk melakukan kontrol diri tanpa adanya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hukuman atau penghargaan. Namun karena motivasi intrinsik siswa yang berdampak jangka panjang, ada kesadaran diri, ada motivasi diri dalam diri siswa, tidak hanya sekedar takut hukuman. Itu disiplin yang sesungguhnya. Next. Masih dengan disiplin positif, Bapak Ibu di sini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strateginya yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di kelas atau di sekolah. Dan yang berperan penting siapa? Apakah anak? Apakah wali? Apakah hanya kepala sekolah? Apakah hanya guru? Apakah hanya pendidik karyawan? Tidak. Yang menjadi tonggak utama adalah kita semua sebagai pendidik. Kita semua yang menjadi ujung tombak sebuah pendidikanlah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya positif siswa. Luar biasa. Itulah kewajiban kita, salah satu kewajiban kita Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa. Kemudian, disiplin ini Bapak Ibu merupakan cara mengontrol diri untuk menanamkan apa? Karakter baik demi mencapai nilai-nilai yang diyakini dan mencapai tujuan yang mulia. Kemudian apa nilai-nilai? Mencapai nilai apa Bu Marta? Apakah nilai pelajaran? Apakah nilai kebaikan lain? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang poin penting pada sesi ini adalah betapa guru itu memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam budaya positif di kelas yang nantinya akan dilanjutkan dalam budaya positif di sekolah. Oke, bisa dilanjut Mbak. Kelanjutannya Bapak Ibu, tujuan mulia tadi setelah saya sampaikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia tersebut mengacu pada apa? Pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Mungkin asing bagi kita nih, saya juga awal mempelajari modul ini merasa asing. Ada nilai positif, ada nilai kebajikan, kemudian universal itu apa? Ternyata ini merupakan nilai-nilai positif yang diakui oleh sebagian besar orang pada umumnya, begitu. Nilai-nilai kebajikan universal, ibu-ibu, pada bapak-bapak, beberapa institusi pendidikan, tidak hanya pada sekolah dasar, mungkin pada
PAUD, TK, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Mereka memiliki nilai kebajikan yang mereka yakini dalam institusi itu. Tidak beda dengan kita di dunia pendidikan tingkat sekolah dasar. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia. Tentu kita sudah sangat familiar sekali nih Bapak Ibu, dikenal dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Kemudian apa saja nilai kebajikan yang masuk dalam profil pelajar Pancasila yang nantinya akan kita capai bersama-sama? Kita akan melihat. Nah, sebetulnya apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan bisa diraih anak-anak kita, siswa-siswa kita. Tentunya seperti dengan judul yang tertera Pancasila, yaitu mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kita ada 5 sila Bapak Ibu, bisa bersama-sama dengan saya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. sila ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah Bapak Ibu semua, kita lihat di sisi kiri layar yang saya tampilkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. Ini tingkatannya sangat tinggi sekali. Berakhlak mulia itu lebih dari hanya sekedar bersikap baik, sikap anak-anak yang baik, tapi lebih dari itu, dan ini jadi PR kita semua. Alhamdulillah di SD Negeri Kaliutok kita sudah menanamkan pada anak-anak, Bu Mula dan Pak Agung sudah membiasakan anak-anak untuk sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian ada tadarus bersama, ada TPA. Itu merupakan langkah-langkah awal kita untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga yang kedua yaitu mandiri. Mandiri jelas nih Bapak Ibu. Sebetulnya mandiri itu tidak hanya anak bisa melakukan apa-apa sendiri, tidak. Mandiri lebih dari mereka bisa menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu yang baik menurut mereka tanpa ada pengaruh dari teman, tanpa ada intervensi dari orang lain, dapat memecahkan suatu masalah yang dia hadapi baik di sekolah, di kelas maupun di luar kelas. Kemudian memiliki kemandirian yang unggul, akhirnya tidak bergantung dengan orang lain. Dia memiliki keteguhan hati, dan ini nanti penting dalam hal motivasi intrinsik seorang siswa. Yang ketiga adalah gotong royong. Itu tidak diragukan lagi juga di sekolah kita, karena kita sering mengadakan gotong royong seminggu sekali, bahkan setiap hari Jumat. Dan gotong royong kita tidak hanya membersihkan lingkungan sekolah, Bapak Ibu ya. Di kelas juga anak terbiasa gotong royong membersihkan lingkungan kelas, gotong royong menghias kelas, menciptakan yuna-yuna yang luar biasa, pojok baca, ada yuna emosi, kehadiran, dan yang saat ini sedang kita gencar-gencarkan adalah apa Bapak Ibu? P5, kelas 1 dan kelas 4 juga kelas-kelas lain, yaitu pengelolaan sampah. Tanpa gotong royong itu juga tidak bisa berhasil. Jadi sudah masuk pelan-pelan kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswa kita walaupun belum dalam tingkat yang tinggi. Kemudian berkebinekaan global, bagaimana kita bisa mengajarkan, menanamkan pada anak-anak kita bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika itu harus tertanam sejak kecil, bahkan di usia pra-SD. Karena apa? Sesuatu yang bersifat karakter tidak bisa kita bentuk sekejap hanya di SMA atau mungkin, atau di perguruan tinggi saja, tidak. Karakter itu harus kita tanamkan berulang. Itu pun belum tentu mencapai karakter yang ingin dicapai. Sehingga diharapkan ketika kita menanamkan nilai berkebinekaan global, anak-anak kita tidak mudah menjadi anak-anak yang terpecah, terbelah dengan isu-isu yang ada, lebih pada persatuan dan kesatuan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Selanjutnya bernalar kritis sesuai dengan yang Bapak Ibu susun selama ini pembelajarannya, yang kita gaung-gaungkan yaitu project based learning atau problem based learning. Anak-anak dituntut untuk bernalar kritis, mereka kita berikan permasalahan dan memecahkan dalam form kelompok atau secara individu. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena Bapak Ibu kita lihat dunia industri, dunia kerja, kita tidak akan mengantar anak kita hanya nantinya menjadi pegawai kantoran saja, atau nantinya mereka dituntut harus bekerja di sebuah instansi. Tidak. Kenapa mereka harus kreatif? Karena kita mengharapkan lulusan-lulusan sekolah dasar atau nantinya mereka melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketika mereka memiliki kreativitas yang luar biasa, maka kita harapkan mereka bisa berinovasi, bisa menciptakan banyak hal baru yang luar biasa. Tidak hanya mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ini sesuai dengan keunggulan daerah kita, di mana di sini banyak sekali SDA-nya, sehingga anak-anak bisa membuat banyak karya, membuat banyak produk yang nantinya bisa menjadi produk unggulan di daerah Sentolo misalnya, bisa sampai go internasional. Kita nggak tahu, siapa tahu mungkin 10-20 tahun ke depan di Bapak Ibu anak-anak kita menjadi salah satu pelopor perubahan, menjadi entrepreneur yang mendunia, insya Allah. Amin Allahumma amin. Bisa dilanjut banget. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, masih ingat tepuk semangat? Ini bulan yang biasanya ngajak tepuk semangat. Bisa berdiri sambil tepuk semangat Bapak Ibu, biar kita tidak loyo ya, karena sudah lama duduk. Kak Nina, aku menunggumu ya. Bisa dimulai Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Setidaknya dengan berdiri hanya beberapa detik melancarkan peredaran darah kita. Lanjut, Mbak. Kemudian dalam rangka menciptakan kalimat yang positif tadi, Bapak Ibu, ini masih ada kelanjutan. Maka setiap warga sekolah perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kenapa tadi saya sampaikan nilai kebajikan dari dalam kelas dulu? Karena bagaimana kita membentuk nilai positif, budaya positif, kebajikan satu sekolah, kalau dalam kelas sendiri kita rapuh. Logikanya seperti itu. Maka yang dari tadi awal saya sampaikan adalah bagaimana kita menanamkan karakter budaya positif di kelas, keyakinan kelas, dari kelas dulu, dari diri kita dulu. Saya pun belajar Bapak Ibu, saya masih banyak belajar. Ketika mempelajari modul-modul ini, semakin saya menemukan banyak kekurangan saya yang banyak sekali. Dan membuat saya semakin mantap. Oke, mulai dari diri. Itu kenapa modul dalam guru penggerak selalu dimulai dari diri. Berubah mulai dari diri, mengajak anak-anak di kelas. Kalau sudah kokoh setiap kelasnya, kita mau membangun satu sekolahan itu insya Allah mudah apa susah? Mudah kalau semua warga sekolahnya saling mendukung, menghayati dan menerapkan. Jangan sampai nanti Pak Yuli sudah bekerja keras membangun budaya positif di SD tercinta kita, sudah mencanangkan banyak nilai-nilai kebajikan, tapi saya misalnya ini untuk contoh saya, tapi saya sendiri tidak bisa mengimbangi beliau. Saya hanya pendukung atau mungkin hanya pendukung saja. Semangat Pak Yuli saya dukung, tapi saya tidak menghayati dan tidak menerapkan. Sama saja tidak ada artinya Bapak Ibu. Jadi ini harus kita lakukan dari mendukung, menghayati, menerapkan. Itu serangkaian yang harus kita lakukan. Begitu jelas Pak Yuli ya Pak. Lanjut Mbak Mula. Disiplin, tujuan umum disiplin positif. Nah, kalau kelas tercapai, kelas kuat, tujuan umumnya adalah agar terbentuk
bentuknya siswa-siswi yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sekolah kita. Begitu tujuan umumnya Bapak Ibu. Saya berharap semoga kita semua bisa mencapai tujuan ini bersama-sama. Gitu ya. Lanjut. Motivasi. Sekarang kita masuk pada materi lanjutan. Untuk mencapai budaya sekolah yang positif tadi Bapak Ibu, yang paling penting kita butuhkan adalah motivasi, visi misi. Tanpa adanya motivasi, nggak bergerak, nggak termotivasi, nggak jalan di tempat maksudnya ini, nggak jalan maju. Jadi kita perlu motivasi ini, dan motivasi ini ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya, kita sudah punya budaya positif di sekolah kita. Kemudian saya menjalankan itu hanya karena takut nanti dapat hukuman dari Pak Yuli, atau nanti aku nggak nyaman, aku terpaksa melakukan, nanti nggak kena hukuman. Nah, ini tingkat rendah. Motivasinya dari luar, bukan dari diri, hanya takut kena hukuman. Bisa jadi anak-anak kita juga seperti itu. Mereka mengerjakan PR terpaksa, nanti di sekolah nggak dimarahi Bu Marta kalau nggak mengerjakan PR. Atau mungkin membuang sampah, biasanya ada sampah hijau di sini. Terpaksa membuang sampah, biasanya tak tahu laci, nanti nggak ketahuan Bu Marta, saya kena marah, takut hukuman misalnya. Nah, itu adalah tingkatan terendah, motivasinya eksternal, belum ada dalam diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan hadiah. Wah, ini besok naik biciko 100 sama Bu Marta kasih bintang. Terus nyontek kanan, nyontek kiri, pakai kalkulator kerjakan tugasnya, misal seperti itu. Itu juga sudah ada motivasi, dia mengerjakan, dia dapat bintang. Tapi bermakna tidak. Karena mencapai itu hanya karena pengen dapat imbalan, hanya pengen dapat hadiah, hanya pengen dapat bintang prestasi. Tapi ruh dia tidak dapat, si siswa ini. Mungkin saya juga iya. Saya mau berangkat pagi. Saya mau berangkat pagi besok jam 6:30 terus. Siapa tahu nanti Pak Yuli ngasih penghargaan saya. Wah, terus upacara dipanggil Pak Yuli gitu. Itu juga bukan motivasi dari dalam diri. Ada artinya tidak Bapak Ibu. Mungkin dari luar terlihat, oh si anak ini rajin, oh si anak ini buang sampah, oh si anak ini. Padahal motivasi dia bukan dari sini, bukan dari internal. Hanya ada tadi, udang di balik batu, takut hukuman, pengen dapat pujian, pengen dapat hadiah. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai anak-anak kita terlihat baik, ternyata mengejutkan. Begitu ya? Nggih napa nggih Bapak Ibu? Semangat dong Bapak Ibu, nggih napa nggih? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini tingkatan tertinggi Bapak Ibu. Karena dia sudah tidak mikir takut hukuman, tidak mikir dapat hadiah, nggak dapat hadiah. Saya ingin punya nilai diri yang lebih. Saya melakukan ini karena saya tahu ini baik untuk saya. Saya mengerjakan tugas sungguh-sungguh, menghitung bulan-bulan biar dapat bintang, dapat 100. Karena saya pengen bisa. Bukan hanya karena biar Bu Marta ngelem-ngelem aku, terus nanti aku dapat di buku, kalau dibuka bintangnya oke, itu bukan itu motivasinya. Saya pengen sesuatu, saya melakukan sesuatu karena saya tahu itu baik untuk saya. Nah, kita harapkan siswa-siswi SD Negeri Kaliutuk besok pada tingkat yang tertinggi ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Insya Allah. Lanjut Mbak. Kemudian masuk pada keyakinan kelas. Kenapa Bu Marta pakai keyakinan kelas? Loh, kalau budaya positif, wes kita berjuang memotivasi, tidak ada tolok ukurnya, nggak ada patoknya. Ibarat kata layang-layang itu dia hanya terbang ke sana kemari, nggak ada tujuan. Lalu sih Bapak Ibu,
maka kita perlu membentuk sebuah keyakinan kelas. Dan apa ini keyakinan kelas? Itu merupakan nilai-nilai yang diyakini semua anggota kelas, baik guru, siswa, dalam upaya mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan kelas dulu. Kalau tidak ada keyakinan, bagaimana mencapai budaya positif? Begitu logikanya. Kita lanjut ke sisi kiri. Pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Mau dibagaimanakan? Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam kata-kata positif. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, kemarin saya ditanya Uma, kita sempat diskusi tentang materi ini, terus Mbak Uma tanya ke saya, Bu Marta, ini yang biasanya bukankah kita pernah buat kalau sekolah-sekolah itu kesepakatan kelas? Cerdas loh. Iya betul. Ini sama kok. Hanya saja esensinya yang berbeda. Kesepakatan kelas kita membentuk cenderung banyak satu folio kerbau. Tidak boleh ini, tidak boleh ramai, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh ngajak teman, dan lain-lain sebagainya. Anak ingat? Tidak. Anak muda memahami? Tidak. Yang dia ingat dalam pikiran dan hatinya hanya larangan, 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 larangan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan itu membentuk sesuatu yang negatif pada dalam diri anak. Maka yang terbaik adalah pembentukan keyakinan kelas. Mengajak anak meyakini sesuatu yang baik untuk kita semua. Kalau ini keyakinan itu baik untuk kita semua, maka anak itu merasa kok, oh ini memang betul, aku tuh harus melakukan ini loh. Ini bukan hal-hal yang berburu, bukan hal-hal enggak, tapi ini memang kita tuh memang seharusnya meyakini bahwa harus menghargai teman saya seperti itu. Nanti next di berikutnya akan saya sampaikan. Yang kedua yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Cukup 5 saja, tapi merupakan rangkuman dari semua yang kita harapkan anak-anak bisa mencapai itu. Dan ingat Bapak Ibu, hindari penggunaan kata-kata negatif. Jangan, tidak boleh, dilarang. Misalnya, jangan ramai di kelas, kita ganti dengan tenang ketika ada orang yang sedang berbicara. Tidak boleh mengejek teman, diganti dengan menghargai sesama teman. Seperti itu. Kalimat-kalimat yang positif itu lebih mudah diterima dan humanis daripada sekedar larangan-larangan. Begitu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti juga akan saya jelaskan dengan contoh di belakang. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas dievaluasi dari waktu ke waktu. Jadi yang sedikit tadi tidak perlu banyak-banyak kalimat positif 5, tapi ada evaluasinya, ada tindakannya. Itu yang lebih baik, begitu. Lanjut. William Glasser, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar. Biasanya anak yang melanggar, indisipliner yang dilakukan anak itu karena ada kebutuhan dasar anak itu yang tidak tercapai, sehingga dia melakukan pelanggaran. Kita kadang kok melihat hanya anak ini melanggar, ini anak yang sering gak tertib, anaknya sering membuat masalah, tanpa kita sadari, tanpa kita gali. Ada kebutuhan dasar dia itu yang tidak terpenuhi sehingga si anak melakukan kesalahan. Begitu, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi ini betul, kebutuhan hidup itu memang secara fisiologis kita semua butuh makan, minum, bertahan hidup, istirahat cukup. Kemudian tentang kesehatan rumah biasanya kita sebut sandang, pangan, papan yang paling penting ya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang, rasa ingin diterima atau love and belonging. Ingin diperhatikan, ingin disayang, ada koneksi sosial antar teman. Anak kita juga butuh, kita butuh Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira tidak kebutuhan dasar kasih sayang insya Allah terpenuhi ya. Terlihat aura dari Bapak Ibu ini cukup menegangkan. Bapak Ibu slow saja, kita happy ya di sini ya, kita sharingnya kita slow aja. Yang kedua kebebasan atau freedom Bapak Ibu, yaitu kebutuhan akan kemandirian. Ingin kebebasan, anak itu nggak bisa dikekang dengan aturan, tapi dimerdekakan tetap pada jalur atau
pada koridor yang telah ditentukan. Bukan berarti kita memerdekakan anak diberi sembarangan, tidak. Tetap ada batasan-batasannya, begitu. Kebutuhan akan kemandirian ini memiliki pilihan, suka mencoba, banyak bergerak, banyak ke sana, ke sini. Maka kalau anak-anak kita keluar masuk kelas itu karena dia punya kebutuhan dasar, pengen bebas. Hanya mungkin cara menyalurkannya kurang tepat, begitu. Lanjut. Yang keempat, tentang kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, melakukan yang disenangi. Ini juga kebutuhan dasar anak-anak kita. Yang kelima, penguasaan atau power. Ini merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ingin diakui, ingin punya pengaruh, ingin dianggap berharga, ingin dianggap lebih, pengen dianggap lebih kompeten, pengen dianggap lebih pintar, pengen dianggap lebih bisa. Makanya kadang-kadang kalau kita, siapa yang mau maju, anak-anak kecil rebutan. Dia mau iya. Kalau kelas 6 diberi soal, siapa yang mau maju? Bagaimana Pak Sam? Rebutan di WhatsApp. Begitu ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang mengenal posisi kontrol guru. Guru itu punya posisi kontrol ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak tadi. Bagaimana? Yang pertama, penghukum. Guru memberi hukuman fisik dan verbal. Fisik itu ya, kalau sekarang insya Allah sudah nggak ada kita melakukan hukuman fisik. Verbal kadang masih ada ya. Misalnya, awas kalau tidak nurut, nanti nggak tak kasih nilai loh. Mau nilai berapa? Manut sama Bu Marta, kayak gitu. Jadi intimidasi. Kamu mau nilai berapa? Nurut sama Bu Marta. Nah, itu sebetulnya hukuman, ancaman, gitu ya Bapak Ibu. Dan sebaiknya kita tidak melakukan itu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membentuk karakter gagal. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak membangkitkan dia menjadi orang yang berhasil setelah gagal, justru kita jatuhkan lagi. Gimana coba kalau orang tuamu sampai tahu? Kalau ibumu tahu, marah sama kamu. Jadi anak selalu merasa, kalau enggak biasanya kita begini Bapak Ibu. Gara-gara kamu loh mas, satu kelas jadi kacau pembelajarannya. Gara-gara kamu nih, semua janda. Itu termasuk membuat karakter yang bersalah. Anak semakin merasa semakin down, semakin jatuh, semakin tidak bisa bangkit. Lanjut sebagai teman. Guru memposisikan diri setara dengan teman. Misalnya ada yang bersalah, ada yang melawan salah. Ya sudah nggak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Kalau enggak ya, yuk terus bantu Bu Marta nanti ya, biar pembelajarannya enak. Misalnya Valen nih Bapak Ibu deh. Yuk sama-sama sama Bu Marta, temannya diajari yuk. Nah itu ngajak teman. Anak-anak yang bisa mau nggak bantuin Bu Marta? Kan Bu Marta sudah ngajar, misalnya kayak gitu. Ini sebetulnya ada banyak sekali Bapak Ibu yang saya ambil satu. Dan yang saya sampaikan tadi merupakan poin-poinnya saja. Yang terakhir, yang keempat adalah pemantau. Jadi hanya melihat saja, melihat, mengawasi, kain, catat, ya kan? Oh itu buang sampah, catat. Terus kalau ketemu, mas, tahu nggak aturan di sekolah kita nggak boleh buang sampah? Nah, itu dia sebagai pemantau, tidak memberi solusi, hanya mengawasi dan menyalahkan. Lanjut Mbak Mulat yang terakhir, posisi manajer. Nah, ini tingkatan tertinggi Bapak Ibu, di mana manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk berusaha bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Nah, manajer ini Bapak Ibu mengacu pada restitusi nanti pada slide berikutnya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, untuk menanamkan budaya positif di kelas tadi, kira-kira Bapak Ibu saya tanya Bapak Ibu, posisi apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Bisa bantu saya? Posisi kontrol apa Bu? Posisi kontrol apa yang sebaiknya kita lakukan? Bapak Ibu ada yang tahu? Apa Bapak Ibu? Manajer. Karena apa manajer ini yang nantinya mengacu pada restitusi? Coba dikembalikan Mbak Umar.
pada slide yang tadi. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, sebagai guru, apalagi dulu guru baru ya, belum banyak pengalaman seperti saya, pernah sebagai penghukum. Misalnya, jangan rame nanti gini. Pasti pernah, walaupun hanya sekali terucap. Saya pun juga pernah. Membuat rasa bersalah, pasti pernah. Saya pun juga pernah. Ya Allah, nanti ibumu tahu, kasihan bapak ibu sudah bekerja siang malam mencari nafkah, mencari rezeki buat nyekolahin kamu loh. Mosok sepatu dilempar-lempar, itu belinya pakai uang. Bapak ibumu bisa jadi tabungan. Sepertinya kalimatnya positif, tapi kita sudah melakukan membuat rasa bersalah. Saya pun pernah melakukan Bapak Ibu. Sebagai teman juga pernah benar. Pemantau pun juga pernah. Saya akui pada diri saya pernah melakukan ini semua meskipun tidak sering, walaupun hanya sekali 2 kali pasti pernah. Maka dari itu sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa konsisten lanjut bahwa untuk dapat berperan sebagai kontrol guru, sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang, sama-sama belajar konsisten untuk bisa menerapkan ini di kelas kita. Oke, lanjut. Masuk pada restitusi. Jadi yang akan saya sampaikan berikutnya, kita tinggalkan sebagai pemantau, penghukum, sebagai teman. Kita lanjut pada sebagai manajer yang nantinya melakukan proses restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan kembali dengan karakter yang lebih jatuh, lebih buruk, tidak, tapi kembali pada kelas menjadi karakter yang lebih kuat. Kuat jangan diasumsikan bersalah kok malah bergaya, itu bukan. Nanti saya sampaikan. Proses dari restitusinya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa? Kita lanjut. Nah, kita akan mencermati video praktis hingga restitusi. Tolong di play presentasi yang satunya. Ibu Mula. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, untuk materinya tadi sudah saya sampaikan. Ini nanti terlalu cepat, tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Ini yang tadi saya sampaikan. Tahapan segitiga restitusi. Ini hanya cuplikan di Bapak Ibu, nanti video lengkapnya dari belakang. Nanti beneran gimana? Nanti ini baru cuplikan Bapak Ibu ya. Suaranya kurang kedengeran, nggak apa-apa nih Bapak Ibu.
Jadi gini Bapak Ibu, ini saya mempraktekkan segitiga restitusi betul-betul di kelas. Jadi ceritanya pada waktu itu, ini salah satu bagian tugas untuk praktik yang nantinya kita bisa melakukan itu ketika ada siswa yang melakukan disipliner begitu. Jadi ketika pelajaran PAI dengan Pak Agung, Mbak Najwa ini karena hobinya itu suka gambar kartun anime gitu, dia coret-coret meja. Padahal saat itu meja habis selesai dicat ulang begitu ya. Kemudian Pak Agung mengetahui itu, beliau menyampaikan kepada guru kelas, menyampaikan kepada saya bahwa tadi ada siswa atas nama Najwa melakukan ini Bu di kelas berulang sampai tidak mengerjakan tugas. Otomatis reaksi pertama, aduh meja baru dicat, digambari pakai tip X dan yang lain-lain spidol. Dia juga kelewat tidak mengerjakan. Langkah apa yang perlu dilakukan pertama? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi tidak melulu saya marahi anak, kenapa ini dicoret-coret, ini baru dicat boten. Saya panggil, duduk bersama, bisa di depan, bisa di pojok bersama, bisa di tempat yang nyaman. Tidak harus di kantor Bapak Ibu. Ketika kita memanggil anak di ruang-ruang yang sepertinya horor buat anak itu nanti susah tercapai komunikasi kita. Bisa di taman, kelas, sebelah perpustakaan. Bisa kita dekati ketika anak di kantin, ngobrol, di pojok musola juga bisa. Jadi saya tanyakan kepada Mbak Najwa, saya konfirmasi dulu apa betul tadi ketika belajar PAI dengan Pak Agung Mbak Najwa melakukan ini. Dia otomatis tidak bisa mengelak karena ada buktinya. Iya Bu. Dia sudah kayak aduh aku bakal dimarahi, aku bakal kena sanksi, kena ini. Terus saya tanya lagi, menggambar itu gak apa-apa kok, bagus. Hobi menggambar itu luar biasa, tidak semua orang bisa. Bu Marta juga suka menggambar walaupun gak bagus. Tapi menggambar itu ada waktunya tersendiri, ada medianya tersendiri yang tidak mengganggu kepentingan umum. Kemudian saya tanya, kalau dia mengakui iya Bu, saya tanya lagi, pasti Mbak Najwa punya alasan kenapa kok gambar di meja padahal tahu meja bersih? Dia menceritakan, saya senang banget Bu gambar anime. Saat itu saya sedang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena habis dimarahi orang tua tadi malam. Kemudian karena marah ibu tidak membawain bekal, jadi dari sekolah ke bawah nggak mau, daripada ikut pelajaran saya sambil tiduran ngorek-ngorek meja dengan gambar anime. Oh seperti itu. Kita tahu berarti ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi, yaitu satu, rasa nyaman, rasa aman di rumah, kebawa anak ke sekolah. Kemudian tidak membawa bekal. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak ada. Gimana mau padahal sampai jam 2 siang. Otomatis moodnya turun, melakukan tindakan yang tidak benar. Kemudian kita sampaikan, oh itu alasannya, baiklah, tidak masalah. Sekarang kita perbaiki bersama-sama. Mbak Najwa tahu perbuatan Mbak Najwa itu salah apa betul? Anak pasir terus lerem, salah Bu. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Tidak. Apa kira-kira yang tidak sesuai? Menjaga sarana dan prasarana sekolah. Sudah dilakukan belum? Belum. Kalau menggambar di meja berarti merusak Bu. Bagus dilakukan? Tidak. Berarti harus bagaimana Mbak Najwa? Saya akan bersihkan seperti semula. Terus ke depannya bagaimana kalau pengen gambar? Saya akan minta kertas Bu Marta. Anak tidak terhakimi, dia salah loh. Tapi dia tidak terhakimi, justru muncul kesadaran, oh iya aku kira salah, maka harus aku perbaiki. Kedepannya tidak diulang lagi. Mencari solusi apa? Solusi pertama memperbaiki, solusi kedua ketika dia sedang tidak mood ketika itu, boleh kok menyampaikan ke guru. Kemudian bisa menuangkan itu. Terus diberi arahan. Mbak Najwa, menggambar itu adalah potensi yang baik. Kalau bisa dikembangkan, silahkan dikembangkan. Kamu bisa menjadikan kelebihanmu itu
sesuatu yang nanti bermanfaat untukmu, seperti itu. Jadi dimotivasi. Ketika dia kembali ke kelas, temannya yang tahu itu juga tidak akan mencibir, dia menjadi percaya diri. Aku rabi seneni kok, aku dimaafkan kok, aku boleh kok memperbaiki, selebihnya aku boleh kok mengembangkan ini. Jadi anak kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Dari kesalahan tadi, dia kembali ke komunitasnya justru dengan kesuksesan. Artinya apa? Dia bisa mengelola diri, mengontrol diri. Hebatnya apa? Pasti tidak akan melakukan lagi. Karena kita ngomongnya betul-betul seperti kita membimbing anak kita, tidak dengan. Tapi kalau dengan marah, coba Bapak Ibu, kita nggak tahu alasannya apa, ternyata anak semalam sudah dimarahi orang tuanya, nggak dikasih bekal, suruh berangkat sendiri. Kalau di sekolah kita tambahi dengan kita marah, betapa hancurnya dia butuh sesuatu yang bisa menjadi pelindungnya. Gedeknya hatinya begitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Maka dia akan kembali dalam komunitas kelas dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Begitu. Yang kadang terlewat oleh saya juga. Memang gampang-gampang susah, tapi kalau kita terapkan, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Dan ini saya punya PR besar di kelas saya ini, ya Mbak Sam ya. Ya, PR-nya besar sekali, semoga saya bisa menerapkan restitusi ini untuk anak-anak hebat di kelas ini nantinya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut saja Mbak Uma ke materi presentasi. Nah ini Ibu-Ibu, Bapak-Ibu ya, tadi yang saya sampaikan, sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan ini. Kita tanya, kita gali dulu alasannya apa. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, ingat ya ini, terus harusnya bagaimana. Next Uma. Lanjut Bapak-Ibu, restitusi fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Mbak Uma, tolong bisa dibacakan yang warna merah dari situ. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, lagi yang atas sana tolong. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, itu poinnya nih Bapak Ibu. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai tadi. Lanjut. Oke. Bapak Ibu mungkin sudah sepanang ini. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya kembalikan ke Mbak moderator kita yang cetar, Monggo Mbak Uma. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah menyampaikan materi pertama, yaitu tadi tentang ada disiplin positif, budaya positif, dan juga ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Kita ice breaking dulu ya, sebentar. Bapak Ibu boleh untuk berdiri. Sebentar. Bisa mulai? Bisa di belakang kursi masing Bapak Ibu biar nanti geraknya lebih enjoy, lebih wow, biar nggak sepaneng, biar nggak ngantuk juga. Jelas ya Bapak Ibu? Bisa kita mulai.
biar nggak sepadan, bergerak semua. Gerakannya masih sama seperti tadi. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar ke atas, diputar ke bawah, diputar ke kanan, diputar ke kiri. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu kalau suruh goyang-goyang itu ternyata asik sekali ya. Saking semangatnya. Oke Bapak Ibu, tadi sudah melaksanakan SPG. Kita kembali lagi ke materi yang kedua. Waktu kami berbicara. Ya, terima kasih Ibu Mula. Alhamdulillah Bapak Ibu setelah dari SBK, semoga menambah semangat kita ya. Ini materi terakhir Bapak Ibu, sharing apa yang sudah saya lakukan tentang keyakinan kelas. Setelah tadi catatan materi saya sampaikan, kini saatnya saya untuk berbagi yang sudah saya terapkan dan saya lakukan di kelas. Aksi nyata budaya positif yaitu penerapan budaya, judul yang saya angkat yaitu penerapan budaya positif kelas melalui keyakinan kelas. Latar belakangnya adalah jelas mewujudkan budaya positif kelas melalui keyakinan kelas itu sendiri, karena saya melihat masih banyak siswa saya yang melakukan indisipliner, banyak sekali dari tingkat biasa sampai tingkat yang lumayan. Begitu, lanjut. Kemudian ini menjadi dream big saya nih, mimpi besar saya nantinya pada akhir ini, yaitu tolok ukurnya apa? Siswa dapat menyusun keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas. Kemudian siswa dapat menerapkan budaya positif kelas secara konsisten, tidak hanya menyusun bersama, tapi juga menerapkannya secara konsisten. Tidak hanya menerapkannya hanya kadang-kadang, tapi secara konsisten. Dan yang terakhir yaitu siswa lebih disiplin dan berkurangnya tindakan indisipliner yang dilakukan siswa. Kemudian lini masa tindakan. Yang pertama, saya mengadakan sosialisasi kepada warga kelas dulu, anak-anak dulu. Kemudian manfaatnya apa, keyakinan kelas itu bagaimana, tujuannya untuk apa. Tapi dengan materi yang tidak seberat saya sampaikan Bapak Ibu tadi. Kemudian juga ke wali saya sampaikan, ketika sudah tercapai dan sudah terbentuk baru saya sampaikan. Kemudian saya bersama siswa saya menyusun keyakinan kelas. Kemudian mensosialisasikan hari ini kepada rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian terakhir memantau jalannya pelaksanaan keyakinan kelas saya. Terakhir adalah membuat refleksi dan perbaikan secara berkala. Nah, membentuk keyakinan kelas kemarin, tahapannya yang saya lakukan adalah pertama, anak saya bentuk kelompok. Kenapa harus berkelompok? Karena kalau diskusi secara klasikal, satu kelas besar tidak dibagi, otomatis nanti diskusinya kesana kemari tidak membuahkan hasil. Juga anak-anak yang mau berbicara mungkin hanya itu saja. Sehingga perlu saya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok, lebih menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga pembahasan dan diskusinya lebih maksimal lagi. Kemudian, saya mempersilakan semua siswa saya untuk bercurah pendapat, curhat begitu ya Bapak Ibu ya, tentang kelas impian. Sebelum masuk pada keyakinan kelas, anak-anak itu punya kelas impian seperti apa toh? Yang kalian inginkan itu kelas yang bagaimana suasananya, kelas yang bagaimana gurunya, kelas yang bagaimana teman-temannya, kelas yang bagaimana keadaan kelasnya, sarana prasarananya.
Saya minta anak-anak mencurahkan semua, nggak usah malu, nggak usah takut, tuliskan semua. Kemudian dari masing-masing siswa sudah menuliskan, siswa menempelkan pada kertas aspuro di papan tulis. Jadi kertas aspuro itu Bapak Ibu, saya tempel di sini, anak-anak maju satu-satu untuk menempelkan harapan mereka, kelas impian mereka. Itu belum mengerucut pada keyakinan kelas, masih kelas impian mereka. Terakhir yaitu kembali pada kelompok, menyusun keyakinan kelas sesuai kesepakatan bersama. Yang terakhir menempel keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua anggota kelas. Jadi kalau secara umum pasti anak-anak menginginkan yang dia inginkan saja. Bahkan ada anak-anak yang menuliskan bahwa saya ingin kelas yang boleh tidak pakai sepatu. Saya ingin di kelas boleh makan minum misalnya. Itu nggak apa-apa, itu impian mereka kok. Mereka tidak salah menuliskan itu. Hanya nanti kita arahkan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, atau mana yang bisa mendukung profil pelajar Pancasila, mana yang tidak. Tidak masalah, semua menuliskan. Dari banyaknya yang mereka tuliskan, kemudian kita ambil secara umum yang sering muncul, keinginan yang paling penting, keinginan yang bisa diterapkan mengerucut menjadi 5 saja nantinya. Next, Mbak. Nah, ini proses pembagian kelompok saya, Bapak Ibu. Saya beri nama kelompok Nakula, Sadewa, dan Arjuna. Masing-masing kelompok karena 18 jadi 6 anak. Ini proses belum mulai, baru pembagian kelompok, kemudian biar wajah-wajah mereka muncul, saya dokumentasikan. Next. Ini proses diskusi mereka tentang kelas impian. Saya bebaskan mereka, boleh di luar silahkan, ternyata nggak ada yang di luar, panas Bu, karena waktu itu kegiatannya sudah setelah jam istirahat. Saya tidak pernah batasi anak-anak untuk belajar di mana, karena kalau yang nyaman, lesehan, mungkin ya Bu, kalau disuruh berlama-lama duduk juga tersiksa. Nanti dia jadi anak yang beban. Waduh, nanti duduk lama ini nggak boleh. Jadi ada waktu-waktu tertentu mereka boleh mengerjakan di pojok baca, boleh di depan saya persilahkan, boleh di pojok. Kalau cowok biasanya pojoknya di sana, kalau cewek anak putri biasanya milihnya sana, kalau nggak di depan. Dengan begitu diskusi terasa enjoy. Diskusi tidak melulu dengan geret-geret meja, disatukan meja itu tidak. Silahkan lesehan boleh. Sesi diskusi biasanya juga lebih santai. Bu, boleh nggak lepas sepatu? Boleh, silahkan taruh di luar yang rapi. Karena kan posisinya duduk tidak nyaman kalau dengan sepatu boleh. Jadi semua itu tergantung suasananya bagaimana, kegiatannya apa. Fleksibel, begitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini lesehan semua, minta lesehan semua. Ketika menulis baru di meja. Lanjut. Nah, setelah itu merumuskan yang tadi saya sampaikan, masing-masing perwakilan kelompok menuliskan. Sebenarnya bukan perwakilan kelompok ya, semua wajib nulis dan wajib maju nempel begitu. Jadi itu jumlahnya sesuai jumlah siswa. Nah, setelah dikerucutkan keyakinan kelas 6B tidak perlu banyak-banyak, 5 saja kalau sudah bisa terlaksana sudah alhamdulillahirabbil alamin. Benar ya Bapak Ibu? Konsisten kami insya Allah melakukan yang pertama, selalu siap untuk belajar dan diawali dengan berdoa. Kalau sudah siap belajar, kita tidak perlu menuliskan mengerjakan tugas dengan tertib, tugas dikerjakan tepat waktu. Itu sudah masuk dalam selalu siap. Siap itu artinya adalah ketika ada tugas siap mengerjakan, ketika bermata menerangkan, mendengarkan. Begitu. Lanjut yang kedua, mendengarkan dan menghargai guru yang dan teman. Mendengarkan artinya ketika diskusi ada temannya maju didengarkan, ketika bermata menerangkan mendengarkan. Kadang anak-anak kalau membaca hasil diskusi atau hasil pekerjaannya maju membaca, 1 melatih kemandirian, 2 melatih dia berani public speakingnya dapat. Ada anak-anak yang pasti tidak mendengarkan. Nah, menjengkelkan tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian kalau sudah dibuat keyakinan, otomatis mendengarkan itu dalam hal yang lebih luas, mendengarkan apapun yang sedang terjadi di kelas. Tapi kalau ada teman-teman yang ngobrol-ngobrol bisik-bisik nggak usah didengarkan, itu rahasia mereka ya. Dalam konteks pembelajaran. Kemudian menghargai ini juga luas. Cukup saya tulis menghargai saja, kesepakatan dengan anak, tapi luas sekali. Tidak ngejek nama orang tua, itu menghargai. Tidak mengejek teman yang maju salah, itu menghargai. Tidak mengejek bekal teman yang mungkin hanya bekal tahu dan
dan menghargai yang lain. Jadi kita tidak perlu anak-anak saya jelaskan. Ini sepertinya hanya 5, tapi maknanya begini nak. Ini kalian yang tadi menuliskan tidak boleh mengejek nama orang tua, Bu, aku diajak terus masuk dalam kata menghargai guru dan teman. Jadi mereka, oh iya Bu, iya paham. Kemudian peduli dan saling membantu. Jelas ketika ada teman kesusahan menolong, terutama Greta ya Bapak Ibu. Greta itu artinya peka. Beda apa sama nih Bapak Ibu, Greta sama peka? Sama nama beda Bapak. Peka itu artinya gini, karena ada anak-anak yang sampai saya coba minta tolong. Mbak minta tolong dihapuskan. Ugan. Ada dia tidak dimintai tolong. Siapa yang mau membantu menghapuskan? Langsung lari itu juga ada. Ada yang anak tidak jadwalnya tiket, tidak jadwalnya dia tugas. Sebelum pulang, nek temennya lupa, dia nutup semuanya. Ada motor dia satu dulu, baru makan siang. Mbak, pikir hari ini, Mbak dan Bu. Oh, rajinnya nyapu, iya Bu, biar bersih. Ini juga ada anak-anak yang peduli terhadap lingkungan kelas tanpa disuruh. Nah, harapannya nanti seperti itu. Saling membantu tanpa pandang bulu. Harapannya begitu Bapak Ibu. Jadi mereka saya jelaskan begitu. Yang terakhir menjaga kelas tetap bersih dan rapi setiap waktu. Ini juga wajib mendukung program sekolah kita bebas sampah plastik, sampah-sampah yang lainnya ya. Kalau kita menjaga lingkungan kelas tetap bersih dan rapi setiap waktu, pasti tidak ada kertas, tidak ada. Terus mereka usul gini, Bu, kalau biar rapi di dalam harus ada tempat sampah. Kita kadang-kadang gunting apa ada itu mau makan di kelas misal buka saus, buka apa kita butuh atau ada kertas. Oh nggak masalah, terus ada tempat sampah. Warnanya ada tempat sampah di sini begitu. Jadi mereka punya solusi. Kalau kita punya keyakinan kelas jaga kelas, daripada keluar masuk ya kita sediakan tempat sampah. Nanti kalau mau pulang itu Bapak Ibu berkala yang tiket membuat di bak sampah yang lebih besar begitu. Kemudian pilah-pilahnya sampah ada. Kalau Bapak Ibu mencoba di belakang itu belum 100% jadi, itu meja untuk pojok baca. Itu satu botol butuh banyak sekali jajanan. Kalau kapan hari itu anak saya bawa sampah banyak, itu mereka ngumpingi itu. Jadi kalau jam ekstra saya tidak ambil jam pelajaran karena saya juga kalau ngambil nanti keteteran tidak tercapai. Otomatis saya kadang di jam akhir itu saya ambil 30-20 menit untuk mereka menyelesaikan itu boleh. Nanti dibawa pulang lagi. Kalau nggak taruh lagi, lanjutkan lagi. Karena kami terus terang kelas kami tidak bisa langsung punya program selesai tidak, tapi bertahap. Jadi mereka setiap jajan saya ingatkan jangan dibuang, cuci bersih, dipotong-potong, nanti bisa jadi meja begitu. Salah satu dari menjaga kelas tetap bersih dan rapi setiap waktu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Tadi materi terakhir sharing keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Insya Allah semoga bisa konsisten menjalankan dan berhasil nantinya membentuk anak-anak kita yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan lulusan yang sekolah kita harapkan. Bapak Ibu, satu kata terakhir bahwa ilmu itu ada dua macam. Apa yang didengar dan apa yang diserap. Namun yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Jadi semoga ini dari Ali bin Abi Thalib, semoga materi saya hari ini Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya karena itu tujuan kami. Manfaatnya tidak hanya untuk 1-2 dari kami calon guru penggerak, tapi juga kami sharingkan ke Bapak Ibu agar manfaatnya lebih luas lagi. Bapak Ibu, ini merupakan puncak dari presentasi saya. Saya menyadari, saya meyakini bahwa pasti banyak kesalahan yang saya lakukan disengaja atau tidak pada sesi presentasi ini. Dengan penuh kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada luputnya saya juga mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk yang paling meriah untuk pemateri kita siang hari ini. Dilanjutkan untuk sesi
mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan ganjalan dalam hati Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Marta. Setiap penanya ini sudah disiapkan di press Bapak Ibu ini sama Ibu Marta ini. Siapa ini? Oh, Ibu Lucy masuk ayah sini. Ibu Lucy maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terutama izin kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yulianto, dan Bapak-Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalikuto. Izin bertanya ya Bapak Ibu. Di sini saya akan bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rani Marta Kusuma, yaitu bagaimana untuk kita sebagai pendidik ketika meyakinkan siswa agar berperilaku positif tanpa memberi tekanan atau hukuman, dan bagaimana memandang bahwa perilaku indisipliner bukan sebagai kesalahan. Terima kasih. Ada lagi Bu Lucy? Saya tadi deg-degan. Mau tanya apa ini kok bawa buku segala? Saya takut kalau tanyanya berlembar-lembar Bapak Ibu. Ya kalau saya bisa jawab, kalau tidak ya saya malu Pak ini. Bu Lucy kuncinya adalah restitusi. Lakukan restitusi itu maka akan tercapai apa yang tadi Bu Lucy tanyakan. Bagaimana biar anak itu tidak merasa bersalah. Bagaimana meyakinkan anak tentang apa tadi? Meyakinkan siswa agar berperilaku positif. Artinya, ketika kita melakukan restitusi tidak usah menunggu anak punya salah apa tidak. Lakukan konseling secara rutin. Konseling jangan menunggu anak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Setiap hari disisipkan materi PPKN kita masukkan, materi IPS kita masuki, materi pengawalan Pancasila kita sisipkan tentang poin-poin penting budaya positif, kebinekaan, tenggang rasa. Kita beri contoh-contoh kehidupan nyata. Biasanya anak-anak kita yang kita berikan contoh-contoh kehidupan nyata cepat masuk daripada kita hanya sekedar yuk kita begini, kamu harus begini. Jangan. Ketika kita melakukan restitusi, kita tanyakan pada anak-anak, contohnya tentang perilaku ya. Anak-anak kira-kira untuk kelas 6 misalnya, contohnya begini. Sebentar lagi anak-anak mau ASPD atau anak-anak mau ujian di semester 2. Pengen sekolah di mana? Sini bro, aku pengen di pondok. Banyak sekali anak-anak menjawab dengan riuhnya, aku pengen di sini bro sama ini. Wah keren banget. Ada yang mau ke pondok? Wah luar biasa. Sudah persiapan belum? Baru mereka sudah bro. Oh iya, tadi kok nggak ngerjakan PR? Contohnya kayak gitu. Anak-anak kalau mau masuk SMP yang diinginkan itu harus dipersiapkan loh dari sekarang. Caranya bagaimana? Rajin belajar, rajin berangkat sekolah, itu sudah penanaman secara tak langsung. Kita sounding pada anak kita memberikan kata-kata positif tanpa menggurui mereka. Beda dengan kita, Oma belajar, oh besok kamu ada ujian loh, kamu kok malah nggak belajar nanti malam. Beda. Mbok kalian itu belajar kok ya Allah nih, mbok belajar tiap malam ibumu itu loh Bu Marta. Anaknya disuruh belajar aku nggak mau, astagfirullah. Beda, mereka nggak melakukan. Tapi beri gambaran, bayangan-bayangan ketika keyakinan itu nanti tercapai. Misal, kalau kamu pengen masuk SMP ini, apa yang akan kamu lakukan? Atau kalau kamu ingin sukses dalam materi ini, apa yang kamu lakukan? Anak tidak berpikir Bu. Jangan disalahkan dulu. Tapi mereka mikir, oh iya benar. Kata Bu Marta nggak bisa mengandalkan zonasi. Kata Bu Marta nggak bisa mengandalkan prestasi. Kata Bu Marta nggak bisa hanya mengandalkan
afirmasi aku normal kok. Ya kan, misalnya itu. Realistis kita sampaikan bahwa ini contoh ya Bu, contoh salah satu contoh nanti bisa dikembangkan pada sikap-sikap yang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan itu. Mereka kita hadapkan pada kenyataan. Oh berarti benar aku harus mempersiapkan. Ternyata mau masuk zona apapun yang bertarung itu adalah nih lain. Misalnya seperti itu. Ajak anak berpikir, ajak anak tahu apa yang mereka capai, ajak mereka berpikir, harus mencapai ini anak-anak harus bagaimana? Yuk bareng-bareng rumah bantu dari sekarang. Misalnya begitu. Itu tidak menggurui, tidak ancaman, tapi anak tahu. Terus nanti jadi rajin belajar, sopan sama ibu. Bahkan saya masuk pada religius. Ingin tercapai apapun cita-cita kalian, jangan tinggalkan doa ayah ibumu. Duit, ojo lali, doa usaha ikhtiar, tawakal, masuk pada religius. Terus jangan lupa berdoa, masuk pada beriman, bertakwa. Jadi satu sesi tapi kita bisa menanamkan nilai-nilai itu tanpa menggurui anak-anak. Begitu guys. Ajak mereka diskusi, hadapkan pada kenyataan. Insya Allah lebih bisa diterima anak tanpa ada hukuman, tanpa ada iya betul. Tadi yang terakhir apa Mbak Lucy? Yang terakhir, bagaimana memandang bahwa perilaku indisipliner bukan sebuah kesalahan. Iya betul. Sebetulnya kita semua tahu yang namanya indisipliner, melanggar itu yo jelas melanggar aturan. Tapi kalau kita sampaikan pada anak-anak, kita menjatuhkan harga diri mereka, kita menjatuhkan mental mereka, kita menjatuhkan segalanya dalam diri mereka. Kita bisa menggunakan bahasa yang lain. Kita tahu tadi pada kasus kedua, mohon maaf saya minta tadi Bapak izin ya. Pada kasus kedua, kita tahu yang salah itu adalah Yuda karena dia memukul, merobek buku, memek buku. Tapi akhirnya kita tahu dia punya alasan. Terus caranya bukan langsung kamu tuh salah Yuda, kamu tuh sudah mukul, buatan. Tanyakan alasan dulu. Kenapa tadi kamu begitu? Bapakku diajak bu, pekerjaannya bapakku diajak bu. Bapakku tuh udah berusaha loh bu, aku masa diajak. Aku nggak terima. Itu nilai positifnya. Jangan cari kesalahan, ambil positif. Sama Bu Marta, nek bapaknya Bu Marta diajak loh ini saya. Nggak terima, itu ayah kita. Berjuang untuk kita harus membela. Jangan mau direndahkan. Tapi Mas Yuda, gunakan cara yang lebih baik. Nah, kita masuk pada validasi yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu ya Mbak Lucy. Jadi bagaimana cara kita memandang itu bukan kesalahan. Wong tahu salah kok bukan tadi bilang tidak salah. Cara penyampaiannya harus yang tepat dengan bahasa yang tepat. Jadi anak mikir, oh iya ya, benar aku membela ayahku. Tapi caraku yang tidak tepat. Nah seperti itu. Jadi dia nanti kembali itu nggak merasa jadi anak nakal, nggak merasa jadi anak perusak buku. Tapi setidaknya dia tahu dia sudah membela harga dirinya, tapi dia tahu yang paling penting ini dia tahu caranya tidak benar dan harus kita benarkan. Besok jangan diulangi ya, besok begini ya, seperti itu. Tolong diberi tipping Mbak. Terima kasih Bu Lucy, pertanyaannya amazing. Tepuk tangan buat Bu Lucy. Bapak Bu Lucy untuk mengambil surprise. Oh ya, maju lagi. Survei sendiri satu bermanfaat untuk membersihkan diri. Itu ada berapa? Itu ada kulkas 4 pintu ya, ada basal dari Supra, mesin cuci dan lain-lain. Mau milih emas batangan ada itu yang warnanya. Disuruh untuk memilih Bu. Silakan. Ya. Tapi di rumah langsung digunakan ya Mbak Lucy. Bu Lucy yang sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Marta. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Oh iya, Bapak kita mau tanya dulu. Bisa kok langsung jadi minder ya. Monggo Pak Isi. Sini saja ya.
Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin pertanyaannya mudah, nanti jawabannya bisa susah ya. Saya takut mungkin nanti bisa diganti Bapak Ibu guru yang lain. Iya. Begini Pak, ketika restitusi tadi, kita kan kadang-kadang perlu menggali anak dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau misalnya setiap anak kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Mungkin ada anak yang bersifat introvert atau pendiam, atau ada anak yang bersifat ekstrovert, lebih terbuka kepada orang lain. Bagaimanakah Ibu dalam menangani bagi anak-anak yang bersifat introvert atau tidak terbuka untuk menggali informasi dari mereka? Terima kasih. Terima kasih Bapak, satu kehormatan ditanya Mbak Yuli. Jadi begini Bapak, memang introvert, temperamental, mendengarkan hanya sesaat kemudian lupa lagi, itu juga ada. Kebetulan saya di kelas ini Bapak ada anak yang introvert banget, kalau tidak ditanya tidak bercerita, ditanya pun cuma gini-gini. Saya melakukan ini Pak, jurus Greta itu tadi. Saya tidak henti-hentinya melakukan komunikasi dua arah. Kadang gini Bapak, kalau anak didiamkan, ya dia diam. Kalau kita tanyanya hanya 1-2 kalimat kata, ya mungkin dia jawabnya juga kadang malah nggak dijawab. Lah saya dekati terus setiap istirahat. Kebetulan anak tersebut kalem, tidak banyak keluar, hanya duduk. Yang pernah lemes banget siang hari juga tidak bilang kalau tidak bawa samu dan tidak bawa bekal. Cuma diam, tidak bilang tempat, tidak. Waktu istirahat inilah waktu yang tepat bagi saya untuk melakukan komunikasi secara personal, tidak di depan teman-temannya. Mungkin di depan temannya dia ini ya Pak, dia malu jawab seperlunya. Tapi ketika berdua saya dekati, saya pura-pura, saya tidak menunjukkan bertujuan untuk mencari informasi ke anak ini, tidak. Jadi pura-pura sambil nyapu, pura-pura sambil ngetik, kan dekat sambil ngetik saya. Jadi seolah-olah saya nyambi gitu Pak. Padahal saya fokus ke anak ini agar dia tidak merasa wah ini bukan tamu mendatangiku untuk tanya. Jadi pertama saya tanya dulu, jawabnya cuma sepatah dua kata, oh ya ini susah berarti. Berikutnya saya tanya lagi, kalau di ini menurut gitu ya Pak, bagaimana tidurnya, bagaimana sistemnya, pembelajarannya bagaimana kalau sedang sama kebetulan anak ini di pondok, saya tanya dan sebagainya. Anak yang tadinya dia nggak pernah buka masker juga Pak, padahal yang lain kita kan sudah beli di luar ruangan ya, dia seperti malu dan tertutup. Sudah mulai mau membuka dan cerita ke saya, begini loh Bu, begini. Ketika dia punya permasalahan, saya berusaha menjadi teman yang asik buat ngobrol. Jadi saya seolah-olah pengen banget temenan sama dia. Sini loh Bu Marta mau ngobrol. Tadi malam makannya pakai apa? Obrolan yang seperti itu buat anak nyaman. Tanya kebiasaannya, tanya kesukaannya dulu. Biasanya Bapak, oh suka ini ya? Oh biasanya begini ya kegiatannya setelah maghrib. Tanya gitu, oh sama yuk, Bu Marta juga suka. Nah dia merasa asik ini, guruku ternyata punya kesukaan yang sama. Kita udah masuk satu step. Dan ini tidak bisa instan nih Bapak, karena harus saya ulangi lagi. Berikutnya ngobrol mulainya. Sekarang sudah mulai buka masker, ngobrol sama saya juga sudah mulai enjoy. Kuncinya adalah kalau kita berhadapan dengan anak pemalu, maka komunikasi kita sesuaikan. Anak temperamental saya tidak mengungguli atau apa ya yang namanya istilahnya nyalahkan gitu, tidak. Khusus untuk si Mbak ini saya berusaha lembut sekali, saya juga lembut banget. Oh begitu, wah saya cerita sama Bu Marta ya Mbak, kayak gitu. Jadi dia antusias. Kadang dia curi-curi pandang, yang tadi dia tidak mau memandang saya Pak. Saya tutup, dia kadang-kadang curi pandang. Saya batuk-batuk, dia merasa kayak mau membantu sesuatu. Terlihat dari matanya dia khawatir gini, berarti sudah ada respon. Tapi Bapak, saya memang belum berhasil sampai jauh karena ini baru tahap pendekatan karena sepertinya anak ini banyak memendam sesuatu yang tidak diceritakan, dan ini menjadi PR saya untuk kedepannya
katakan greateh itu tadi Bapak. Yang penting si anak ini sudah mau ngomong, melihat saya, jawab enjoy, mau saya ajak makan bareng walaupun hanya dari kantin, itu sudah progres menurut saya. Yang tadi sama sekali nggak mau ngomong, nggak mau komunikasi dengan teman saja, tidak. Sekarang sudah lumayan. Tapi Bapak, saya belum bisa menyampaikan ini berhasil ya, ngapunten, karena saya pun masih berproses. Begitu Bapak. Sudah Pak, Bapak jadi sudah puas dengan jawaban dari Ibu Marta. Ternyata sudah. Ini monggo Bapak, ini di iya aja durasinya ya. Oh, Ibu Marta, kita yang ini buat Ibu. Ibu. Monggo Ini Bapak. bermanfaat kok Pak, barang habis pakai saya bermanfaat di dapur. Pokoknya kita hebat aja ya teman-teman ya, asik. Malah nanti pulang digunakan jangan lupa ya biar lebih strong. Nah, itu tadi. Ini yang bikin strong ini ya. Bapak tambahan sedikit terkait dengan segitiga restitusi tadi, karena mungkin caranya juga hampir sama. Kita tidak bisa, mungkin untuk anak-anak yang mau ngomong seperti Najwa dan Yuda tadi langsung ceplos-ceplos emosi. Saya emosi Bu. Untuk anak yang seperti ini mungkin tidak bisa satu langkah satu hari selesai. Kalau Pak belum mau cerita ya besok tempatnya tunggu ya, ngobrol lagi ya, seperti itu Pak. Mungkin ya itu tadi harus melalui beberapa kali tahap, tidak langsung bisa kita merestitusi 3 tahapan selesai. Mungkin yang pertama cuma pada tahapan validasi dulu, atau mungkin stabilitas identitas dulu. Itu kalau berhasil alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Marta. Adakah yang mau bertanya kembali? Oh, ternyata ini Ibu Nina yang mau bertanya. Wah, antusias luar biasa. Silakan, boleh maju? Maju boleh. Pokoknya khusus Bapak yang duduk, Mbak Nina maju. Oh, di situ ya, nggak apa-apa di situ. Jual 40 dulu sih. Ini aja. Enggak, cuma mau tanya untuk ini ya. Mungkin kalau Mbak Marta ya, tadi udah bilang pernah melakukan kesalahan seperti dulunya menghakimi, mengecas apa-apa, dan sekarang sudah merubah dan berubah. Ada nggak sih kiat-kiat, bagi dong kiat-kiatnya, karena dulu semua guru loh bisa seperti itu. Ada. Karena mungkin guru memang diperlukan sabar deh. Cuma kan terkadang kesabaran juga ada batasnya. Mengingat Bapak tadi bilang ada yang introvert, ada yang pendiamnya seperti apa, ada yang baru mau dibilang kan loh kayak gitu, tadi udah marah kayak gitu, kan nggak semua bisa melakukan seperti itu. Kalau Mbak Marta dulu melakukan yang seperti ngejar, seperti apa kayak gitu, udah bisa berubah. Nah, kiat-kiatnya dong guru yang lain. Tapi saya yakin semuanya udah seperti itu, udah menerapkan yang segitiga. Pas itu di situ udah, cuma ada lagi nggak kiat-kiatnya agar lebih bisa kayak gitu loh. Iya, kalau sabar semua guru pasti sabar. Cuma kan nggak semua guru bisa kayak seperti jenengan gretek, kayak seperti jenengan mau ngobrol terus bisa menggali kayak gitu. Kan itu juga diperlukan waktu, diperlukan belajar, kemampuan dan kemauan yang jelas. Nah, bisa nggak seperti itu? Mungkin saya juga perlu. Oke, terima kasih ya. Monggo Bu Marta, ini tentang apa tadi yang kiat-kiatnya biar Bapak Ibu yang lain juga tahu. Kakak Nina yang saya hormati. Pertanyaan yang bagus ya. Saya senang kalau banyak yang tanya. Tapi sebetulnya saya pun belum berhasil berubah loh. Saya tidak mengatakan saya berhasil berubah. Saya mencoba untuk melakukan yang manajerial yang tadi disampaikan. Dan manajerial itu adalah kaitannya dengan restitusi. Tapi juga saya perlu sampaikan kiat-kiat saya apa walaupun belum berhasil. Tadi sebetulnya ini sudah jawab sendiri Mbak Nina. Cuman kenapa tanya ya? Padahal sudah jawab sendiri. Yaitu harus mau, mampu. Tadi apa lagi yang disampaikan? Itu betul Bapak Ibu punya konsisten. Greateh
Memang dari awal pada pendidikan calon guru penggerak ini adalah kuncinya tandingannya itu mau tidak berubah dan bergerak. Artinya ketika mendapat ilmu baru, mendapat informasi baru, mau tidak merubah. Kuncinya mau dulu. Kalau mau, insya Allah ada cara. Ketika mendapat informasi baru, kemudian saya tetap enggak, aku nyaman yang begini aja, aku nggak mau prostitusi yang susah. Jadi tidak mau, ya tidak bisa. Maka langkah pertama adalah mau. Mampu itu mengikuti kok, saya aja belum mampu, gitu. Saya belum mampu, tapi mau mencoba dulu. Dan mencoba itu pertama paksaan dulu. Karena keadaan kudu dimaksa harus mau, maka mau. Kalau sudah mau berulang-ulang mau konsisten, lama-lama menjadi mampu. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang introvert Mbak Nina dan yang temperamental, kenapa kok bisa begini, bisa begini? Mungkin yang malam tadi saya sudah bisa memasuki dunianya. Ya. Cuma ada satu PR saya untuk anak X ini memang karena memiliki temperamental yang tinggi, tidak perlu saya sebutkan siapa, dan itu PR saya. Saya sudah melakukan itu, kenapa? Dia tidak introvert loh, tapi tidak mau menjawab. Nah ini kasus baru lagi. Dia anak yang mau cerita, mau nih dalam kehidupan sehari-hari biasa di kelas, tapi ketika sedang bermasalah, emosi sedang puncak-puncaknya, mata memerah, hidung mengendus-endus. Saya melakukan restitusi, buatan ganti Bapak Ibu, tidak jadi. Nah, ini kasus lagi baru, sehingga saya pun di sini masih berusaha berubah, mau dulu agar menjadi mampu. Jadi Bapak Ibu untuk bersama-sama mau dulu tidak? Mau itu tuh Bapak Ibu ini cukup di intern Bapak Ibu di kelas kok. Jadi tidak usah malu-malu, silahkan coba merestitusi siapa, berhasil tidak. Dan ketika berhasil senang Bapak Ibu, ternyata langkah-langkah restitusi itu sesuai dengan penelitiannya. Berhasil si anak ini menjadi begini, dicoba satu kasus saja. Ya, jadi kuncinya Mbak Nina mampu mengikuti, mau berubah, mau bergerak, dan satu lagi konsisten. Dan saya mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya juga berhasil merestitusi sesuatu yang istimewa itu tadi ya, berhasil untuk kalau merubah sulit seenggaknya mengurangi kebiasaan yang amazing itu tadi dari anak-anak saya. Gitu Mbak Nina. Tolong dikasihkan dong, makasih dia mau kesini susah. Ya. Kakinya terlalu tinggi panjang nanti tolong dikasihkan aja. Mau pilih yang mana nih Kak Nina ini? Sepeda motor gimana? Ada bungkusnya ini gimana? Itu tuh dua kok. Waktu kelas 2 pintu ini. Kalau kelas 2 pintu sama Mas Batangan kira-kira mana yang mana? Masih ada 2 loh Kak. Kalau mau dicairkan yang Mas Batangan. Jangan yang tinggi, tidak kayak yang orangnya. Oh yang ini. Kita kasihkan kepada Aplaus dulu teman-teman untuk Bapak dan Mbak Nina dan Mbak Rusmi yang sudah bertanya, terima kasih. Dan tadi guru-guru izin tuh ya. Aku terutama, Mbak Nina itu guru lepakan. begitu. Sudah untuk sesi tanya jawab. Ampun. Masih ada tugas 1 nanti biar Bu Marta. Pembawa acara saja. Terus ini Bu Rusmi. Ya, sudah. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Sampun. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat nih Bapak Ibu. Ampun kapok mengikuti sharing-sharing saya selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat siapa? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marta. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Marta yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga nantinya bisa menambah ilmu kita dan juga kita bisa menciptakan budaya positif dimulai dari kelas, baru kemudian ke lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati SD Negeri Kalikuto yang saya hormati, tibalah saatnya acara yang terakhir yaitu penutup.
Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Demikian saja sesi sharing budaya positif di SD Negeri Kalikuto ini. Banyak salah mohon maaf selaku saya pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi